Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku semua dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Berjumpa kembali dengan televisi kesayangan kita bersama, yaitu Risam TV, channel penyambung silaturahmi, penyambung persaudaraan di antara kita dulur. Gimana kabarnya semua? Sehat selalu kah? Untuk kali ini saya berada di Kota Pahlawan, Surabaya, tepatnya di zoo, yaitu KBS, Kebun Binatang Surabaya, Jawa Timur dulur. Sebelum kita lanjut, kita sapa dulu warga masyarakat Surabaya. Yo, apa kabar rek? Waras ta? Alhamdulillah, semoga warga Surabaya diberikan kesehatan, kenikmatan, dan umur panjang. Dan juga Anda semua yang kebetulan melihat dan menyaksikan channel penyambung silaturahmi ini diberikan umur panjang, rizki yang melimpah. Oke dulur, gak usah banyak cakap lagi, kita telusuri ada keseruan apakah di Zoo Kebun Binatang Surabaya, tepatnya di Kecamatan Wonokromo, Kota Madya, Surabaya. Kalau di DKI Jakarta punya Ragunan, di Jawa Timur juga ada dulur, yaitu punya Wonokromo, yaitu di mana lokasi Kebun Binatang Surabaya itu berada. Sangat ramai sekali dulur. Kebetulan pada hari ini pas hari libur, yaitu hari Minggu. Bagi Anda yang berkunjung ke Kebun Binatang Surabaya ini 2 tahun lalu, bahkan 5 tahun lalu, ya tentu saja berbeda suasana dan view-view wahana yang berada di dalam KBS ini. Tentu jauh berbeda, hewannya, satuannya, penghuninya, semua berubah dulur. Sekarang tambah modern, view-nya tambah mewah, itu loh dulur. Di sini saya Risam TV sedikit memberikan informasi dan penjelasan bagi Anda semuanya, yaitu tentang sejarah berdirinya KBS atau Kebun Binatang Surabaya. Pada tahun berapakah? Gitu pertanyaannya dulur. Oke. Perlu diketahui saudaraku semua, yaitu yang mana Kebun Binatang Surabaya itu didirikan oleh seorang jurnalis yang memiliki hobi mengumpulkan binatang. Berdirinya Kebun Binatang Surabaya yaitu pada tanggal 31 Agustus 1916 dengan nama pertama Vereniging Surabayasi, yang berlokasi di Kaliondo, Surabaya. Kemudian pada tanggal 28 September 1917
berpindah lokasi dulur ke Jalan Greudu. Ya begitulah dulur, pertama berdiri dan pertama lokasi di mana kebun binatang Surabaya itu didirikan. Adapun kebun binatang atau Taman Marga Satwa adalah tempat hewan dipelihara dalam lingkungan buatan dan diperuntukkan kepada publik. Selain sebagai tempat rekreasi, kebun binatang berfungsi sebagai tempat pendidikan, riset, dan tempat konservasi untuk satwa yang terancam punah. Gitu dulur, biar kalau tidak dipelihara nanti ya punah seperti hewan-hewan yang langka itu yang dilindungi oleh negara, oleh pemerintah. Gitu dulur, kurang lebihnya seperti itu. Nah ini dulur, yang pertama kita menuju ke binatang unta. Sedikit penjelasan mengenai unta dulur. Unta adalah dua spesies hewan berkuku genap dan mempunyai nama ilmiah genus Camelus. Yang satu berpunuk tunggal dan yang satu lagi berpunuk ganda. Lah sekarang kita beralih ke binatang lainnya dulur, yaitu binatang yang masih berkerabat dengan sapi atau banteng. Binatang ini adalah watusi yang punya nama ilmiahnya adalah Bostaurus indicus yang habitat aslinya di Afrika bagian timur. Binatang ini cukup jinak dan bisa didekati manusia. Namun ingat, tetaplah waspada dan utamakan keselamatan diri dan keselamatan orang lainnya. Tanduknya sangat panjang dan besar ini dulur. Inilah yang dinamakan binatang watusi, masih kerabat dengan sapi. Lah kalau hewan yang satu ini tentu saja kita semua tahu, yaitu si raja hutan, harimau alias macan, yang punya nama ilmiahnya adalah Panthera tigris, spesies kucing besar yang masih hidup dari genus Panthera. Harimau memiliki ciri-ciri loreng yang khas pada bulunya. Dia tidak mau mendekat dulur karena banyak orang, cenderung bersembunyi. Tapi kalau sudah menerkam, waduh, bisa diacak-acak kita semua. Ya itu lagi dulur, ada yang tidur-tiduran di atas bebatuan itu dulur, si raja hutan. Adapun habitat aslinya harimau ini adalah dari hutan dataran rendah sampai hutan pegunungan, dan juga tinggal di banyak tempat yang tidak terlindungi. Ya hutan belantara itu dulur. Adapun harimau Sumatera adalah populasi Panthera tigris sandaica yang mendiami Pulau Sumatera, Indonesia, dan satu-satunya anggota spesies harimau Sunda yang masih hidup bertahan hingga saat ini. Adapun harimau jantan dewasa berukuran panjang dari kepala sampai ke kaki sekitar 250 cm dengan berat sekitar 140 kg. Tingginya dapat mencapai 60 cm. Sedangkan harimau betina
berukuran panjang tubuh sekitar 198 cm dengan berat sekitar 91 kg. Begitu dulur, sedikit informasi yang dapat kami berikan dari Risam TV. Bahwasanya di kandang harimau ini dulur dikelilingi oleh sungai buatan, yang mana harimaunya ini tidak bisa lepas dan melompat ke penonton karena sangat berbahaya ini dulur. Itu makanya dibuatlah sungai buatan mengelilingi daripada kandang harimau tersebut. Begitu saudara yang saya saksikan pada saat ini. Tuh nampak berjalan itu dulur sang raja hutan. Adapun harimau ini kalau melahirkan 2 hingga 3 anak, kadang-kadang juga sampai 6 ekor, itu paling banyak. Perlu diketahui juga dulur, adapun harimau Sumatera dapat hidup selama 15 tahun di alam liar dan bisa hidup kira-kira 20 tahun dalam penangkaran. Itu dulur info yang dapat kami berikan. Nah, sekarang kita beralih ke satwa lainnya, yaitu masih juga kerabat daripada harimau, yaitu si Raja Rimba alias singa. Tapi nampak itu dulur dari kejauhan singanya berada di ujung sana itu. Adapun singa ini mempunyai nama Sanskerta yaitu Sima, atau nama ilmiahnya Panthera leo. Hewan ini adalah spesies hewan dari keluarga Felidae atau jenis kucing besar. Singa berada di benua Afrika dan sebagian di wilayah India. Adapun panjang singa jantan yaitu kisaran antara 260 hingga 330 cm, dan yang untuk betina panjang 240 hingga 270 cm, dan berat badan untuk singa jantan 150 hingga 250 kg. Sedangkan berat badan untuk yang betina 120 hingga 185 kg. Itu dulur yang dapat kami informasikan untuk Anda semua. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Sekarang kita beralih ke hewan lainnya, yaitu ungku Aquile gibbon, yang mempunyai nama ilmiahnya Hylobates agilis. Adapun hewan ungku ini masih kerabat dekat dengan monyet, orang hutan dan sejenisnya. Itu dulur nampak dari kejauhan hewan yang bernama ungku tersebut. Sekali lagi dulur, satwa ini mempunyai nama dalam bahasa Latin adalah Hylobates agilis, atau kita mengenalnya dengan nama ungku atau wow-wow. Satwa ini termasuk satwa mamalia yang membentuk keluarga serta diikuti oleh 1 hingga 2 anak yang belum mandiri.
Habitatnya adalah di Pulau Sumatera dan Kalimantan, dulur. Adapun berat badan daripada hewan unggu ini untuk yang betina sekitar 5,4 kg dan jantan sekitar 5,8 kg. Oke dulur, makin siang makin ramai pengunjung yang baru datang, dulur. Tumpah ruah di KBS Kebun Binatang Surabaya ini beserta anak dan keluarganya. Bukan dari Jawa Timur aja ini, dulur. Maksudnya bukan dari area Surabaya aja ini yang berwisata ke Binatang Surabaya ini. Bahkan ada yang dari Trenggalek, Jombang, Gresik, bahkan ada juga yang dari Pulau Kalimantan dan Sumatera. Banyak yang berkunjung ke sini. Kita saksikan bersama, dulur, saling bersenda gurau para pengunjung untuk sejenak melepaskan penat karena aktivitasnya sehari-hari. Nah, sekarang kita beralih ke hewan lainnya, dulur, yaitu bekantan yang mempunyai nama latin Nasalis larvatus atau bisa disebut juga dengan Proboscis monkey, merupakan spesies endemik yang mendiami hutan bakau atau mangrove di Pulau Kalimantan. Itu habitat aslinya, dulur. Adapun ciri-ciri daripada hewan bekantan ini adalah monyet berhidung panjang dengan rambut berwarna coklat kemerahan dan merupakan satu dari 2 spesies dalam genus Nasalis. Bekantan merupakan hewan endemik Pulau Kalimantan yang tersebar di hutan bakau, rawa, dan hutan pantai. Hewan ini selain mengkonsumsi buah-buahan dan biji-bijian, bekantan juga memakan dedaunan. Secara umum, habitat bekantan berada di lahan basah seperti daerah hutan mangrove atau riparian dan hutan rawa, baik rawa air tawar maupun rawa gambut. Adapun bekantan ini sebagai salah satu jenis primata sangat mudah untuk dikenali berdasarkan ciri-cirinya. Satwa yang menyerupai monyet. Dalam sekali reproduksi, umumnya induk bekantan akan menghasilkan 1 anak. Bekantan betina akan mengalami masa kehamilan sekitar 166 hari atau 5 hingga 6 bulan. Mereka biasanya melahirkan pada malam hari dengan bayi berwajah biru dan bulu hitam jarang-jarang. Untuk proses reproduksi biasanya yang betina akan mendekati pejantan yang dominan untuk dikawini. Adapun untuk berat bekantan jantan berkisar antara 16 hingga 22 kg dan panjang 75 cm. Sedangkan bekantan betina berukuran 60 cm dengan berat 12 kg. Spesies ini juga memiliki perut yang besar sebagai hasil dari kebiasaan mengkonsumsi makanannya. Itulah tadi, dulur, sekelumit daripada informasi tentang hewan bekantan beserta habitat aslinya dan juga makanannya.
tua ya. Ning Jatim Park. Kalau mari, kalau bertulis kalau. Di. Lah untuk yang hewan yang satu ini tentu saja kita sudah mengenalnya, bagaimana karakter dan sifatnya yang sangat ganas dan buas, yaitu si buaya. Hewan ini unik, bisa hidup di dalam air dan juga bisa hidup di daratan. Yang mana hewan buaya ini adalah reptil bertubuh besar yang hidup di air. Secara ilmiah, buaya meliputi seluruh spesies anggota suku Crocodilidae, termasuk pula buaya speed. Saya informasikan sekali lagi dulur, bahwasanya buaya ini adalah salah satu predator paling menakutkan yang menguasai sejumlah sungai di Indonesia. Diketahui ada sekitar 9 jenis buaya yang terbesar di beberapa pulau, dan satu diantaranya sering memangsa manusia. Di alam liar Indonesia ini memiliki beragam fauna yang menetap di daerah tertentu. Salah satunya adalah buaya, hewan amfibi, juga salah satu dari simbol dan maskot kota Surabaya, yaitu Sura dan Baya, Surabaya. Demikian tadi dulu perjumpaan kita. Apabila ada kata-kata yang kurang sopan, informasi yang salah, saya sebagai manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bergerak